Ide khotbah Minggu Biasa ke-6 tahun B. Bacaan pertama diambil dari Kitab Imamat bab 13 ayat 1 sampai 2, ayat 45 sampai 46. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 10 ayat 31 sampai bab 11 ayat 1. Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Bacaan pertama menggambarkan bagaimana nasib orang yang berpenyakit kusta. Kitab Imamat bab 13 dan juga bab 14 menampakkan betapa takutnya orang-orang terhadap penyakit kusta. Penyakit kusta dianggap sebagai hukuman dosa. Penyakit itu menyebabkan orang yang kena kusta harus dikucilkan dari masyarakat. Orang yang berpenyakit kusta harus mengenakan pakaian compang-camping dengan rambut yang mengurai. Mukanya harus ditutup dan mereka diharuskan berteriak dengan berkata, "Saya najis, saya najis." Hal itu dilakukan agar semua orang mengetahui bahwa mereka berpenyakit kusta. Bacaan kedua menyampaikan arahan Rasul Paulus menunjukkan tingkah laku yang benar. Orang Kristen diharapkan mempunyai kebebasan dalam mewujudkan cinta kasihnya, sebagaimana Kristus telah menanamkan cinta kasih kepada manusia secara bebas demi kemuliaan Allah Bapa dan bukan demi dirinya sendiri. Arahan Rasul Paulus adalah agar orang yang percaya kepada Kristus menjadi manusia yang bebas dalam berbuat baik. Isi kebebasan itu adalah mengutamakan kemuliaan Tuhan. Jangan ada orang yang merasa terpaksa menunjukkan cinta kasih. Perlu menghindari sesuatu perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau perasaan kurang enak bagi orang lain. Perbuatan baik yang dilakukan orang Kristen harus menyenangkan orang lain dan bukan untuk kepentingan diri sendiri atau hanya sebatas menyenangkan diri sendiri. Injil pada minggu ke-6 ini berbicara perihal Yesus menyembuhkan orang kusta. Ada 3 hal yang menarik kita renungkan dalam cerita penyembuhan orang kusta ini. Yang pertama, Injil menampilkan diri Yesus yang berpihak pada orang yang lemah, orang yang menderita, maupun penderitaan fisik dan sosial. Yesus peduli pada orang lemah, orang yang tersingkir, orang yang dijauhi oleh orang banyak. Itulah orang kusta dan Yesus menyembuhkan mereka. Yang kedua, orang yang disembuhkan itu memberitakan kepada banyak orang bahwa dia sudah disembuhkan oleh Yesus, meskipun hal itu dilarang menurut hukum Yahudi. Peristiwa itu hendak mengungkapkan bahwa kasih Allah itu sulit dibendung. Kasih Allah itu bagaikan terang yang dengan mudah diketahui oleh orang lain. Dan perbuatan baik
yang dilatar belakangi oleh belas kasih itu tersebar kemana-mana. Yang ketiga, Yesus menyuruh orang kusta yang sudah sembuh itu menunjukkan dirinya kepada imam. Maksudnya ialah yang berkuasa akan hidup mereka, terutama akan kesembuhan mereka, bukanlah imam, tetapi Allah sendiri. Yang berkuasa adalah Allah. Allah yang penuh kasih itu sungguh peduli pada manusia yang lemah, manusia yang menderita, tidak dengan cara mengucilkan mereka, melainkan dengan cara menyelamatkan lewat pekerjaan menyembuhkan. Satu inti permenungan yang bisa kita angkat dari ketiga bacaan minggu ke-6 ini ialah pedulilah kepada sesama sebagaimana Allah peduli akan kelemahan kita. Bagi Allah, manusia itu amat berharga. Allah menghargai manusia, terutama jiwanya. Maka Allah tidak mengutamakan dalam dirinya tubuh manusia itu cantik atau tidak cantik, sehat atau berpenyakit kusta. Namun Allah ingin menyelamatkan jiwa manusia dari segala keterpurukannya. Sebaliknya, bagi Allah pakaian yang bagus, tubuh yang megah bukan hal yang terpenting. Yang terpenting bagi Allah bahwa manusia menunjukkan perilaku yang baik, sikap yang tulus, ikhlas dan bebas, serta peduli akan penderitaan orang lain. Allah sungguh mengharapkan sebuah perilaku dari manusia, yakni perbuatan yang menyenangkan Dia dan bukan menyenangkan diri sendiri. Tindakan mengucilkan orang lain seperti yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama bacaan pertama itu, menyingkirkan sesama saudara, adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Melalui bacaan hari ini, Yesus ingin mengoreksi hidup orang Kristen yang mempunyai posisi yang terhormat, yang merasa diri berkuasa, dan yang selalu gampang mengadili orang lain, serta memberikan cap atau stigma bagi orang lain. Allah juga menghindari supaya kita menyingkirkan sikap yang menjauh dari sesama, yang senantiasa memberikan stigma bagi orang sekitar, karena itu bertentangan dengan keadilan Allah. Keadilan Allah itu ialah mewujudkan belas kasih. Yesus yang dikisahkan dalam Injil itulah pribadi sosok seorang utusan Allah yang menunjukkan belas kasih terhadap orang yang lemah, terutama orang miskin dan orang kusta. Kita sebagai manusia dan sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, perlu meningkatkan sikap dan perilaku yang baik di hadapan Allah secara bebas. Kebebasan kita harus terpancar bebas untuk mengasihi sesama dan mencintai Allah. Gerakan belas kasih hendaknya senantiasa terpancar dari diri kita kepada sesama. Tindakan memisahkan diri dari orang lain perlu kita singkirkan. Pemberian stigma atau cap bagi sesama adalah bertentangan dengan prinsip cinta kasih. Diskriminasi tidak dikehendaki oleh Allah. Bagi Allah tidak ada pandang bulu, pandang keadaan, pandang kecantikan. Bagi Allah, kita sebagai manusia sama semua. Moga-moga kita semakin menyadari kebaikan Allah yang akhirnya kita dapat tunjukkan kepada sesama dengan peduli terhadap kekurangan sesama yang hidup dengan kita.